maqsudun lihamli asrar syekh radhiyallahu anhu. Sedangkan seluruh murid Tijani ini semuanya adalah murid istimdad. Dan semua mereka itu layak dimaksudkan untuk menanggung ataupun membawa rahasia asrar Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi semua tarekat, padahal semua tarekat ini mereka tidak mengizinkan muridnya jika muridnya termasuk min ahli istimdad. Di luar tarekat Tijani pun mereka tidak mengizinkan jika muridnya min ahli istimdad. Yang mereka izinkan untuk ziarah ke sana kemari itu adalah murid min ahli tabarruk. Mau bukti? Ulun bukaan di dalam kitab Asfa Manahil Istafa di Masyrabi Khatam al-Awliya wa Sayyid al-Asfiya karangan oleh Syekh Muhammad Hafiz At-Tijani Al-Masri. Ulun akan membacakan sebuah istishhad, sebuah pembuktian yang tertulis di dalam kitab-kitab tarekat ataupun wali-wali Allah di luar tarekat Tijani, yang mana mereka melarang murid-murid mereka yang min ahli istimdad untuk berziarah kepada wali yang lain. Mohon maaf, mungkin agak lama kita sedikit malam ini karena ilmiah bicaranya. Bicara ilmiah ini pusing sebenarnya. Pertama disampaikan oleh Sayyidi Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Futuhatil Makkiyah. Kata beliau pada bab Al-Hadi wa Thamanin wal Mi'ah fi Ma'rifati Maqam Ihtiram Masyayikh, pada bab 181 pada mengenali maqam cara menghormati para masyayikh. Wa alam annahu kama lam yakun wujudul alami bainal ilahaini wal mukallaf baina rasulaini mukhtalif syariah wala imra'ah baina zawjaini kadzalika la yakunul muridu baina syaikhaini idza kana murida tarbiyatin. Sebagaimana ujar Ibnul Arabi, ini di luar Tijani dan bahkan sebelum adanya tarekat Tijani, sebelum masanya Sayyidina Syekh Ahmad Tijani. Kata Ibnul Arabi, sebagaimana alam itu tidak mungkin dalam satu alam itu ada dua Tuhan, tidak mungkin dalam seorang mukallaf yang diperintahkan syariat itu ada dua rasul yang berbeda syariat, dan tidak mungkin dalam satu perempuan itu ada dua suami, maka tidak mungkin juga bagi seorang murid mempunyai dua guru apabila dia murid tarbiyah ataupun murid istimdad. Fa in sahibathu bila tarbiyatin fala yubali bi suhbati syuyukh. Apabila dia menjadi murid tapi bukan murid tarbiyah, maka dia tidak peduli dengan suhbah para masyayikh. Kulluhum li'annahum laisa tahta hukmihim, mereka semua tersebut bukan di bawah hukum mereka. Wa hadhihi tusamma suhbatal barakah, ini dinamakan dengan menjadi murid sekadar mengambil berkat. Nah, ini bukan murid yang khusus. Ini menurut Al-Imam Muhyiddin Ibnul Arabi. Dan beliau pun juga berkata, masa maha syekhun muridahu fil ijtima'i bi ghairihi illa hasala lahu taraddudun fi ayyi syaikhaini. Tidak mengizinkan seorang syekh kepada muridnya untuk berkumpul kepada wali yang lain kecuali akan didapatkan oleh murid tersebut rasa ragu di antara dua guru. Ayyu syaikhaini a'la minal akhar, mana yang lebih tinggi daripada yang lain, hatta yatalammada lahu, sehingga dia sampai berguru kepada yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu, kada bisa aja sih. Wa idza hasal lahu dzalika rafadahu qalbul itsnain. Apabila dia tetap berguru kepada dua ini, maka hati dua-dua guru tadi akan menolak. Falam yantafi' bi ahadin minhuma, maka dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat salah satu daripada guru tadi. Di anna syartal intifa, karena syarat bisa mengambil manfaat, jazmut tilmidi bi annahu la yakhruju min dairati syaikhi hatta yahsul lahul kamal. Dia bahwasanya dia harus memastikan bahwa dia tidak keluar daripada aturan
pengawasan gurunya sampai dia menjadi orang yang sempurna. Ini pendapat Ibnul Arabi, bukan pendapat tarekat Tijaniyah. Jadi ma'ruf sebenarnya masalah ini. Terus lagi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh juga berkata di dalam Al-Ibris yang dituliskan oleh murid beliau Syekh Ahmad bin Mubarak dengan teks sebagai berikut: wala taqaddimanna ala syekhin bi qasdi dukhul fi mahabbati hatta ta'taqid annahu min ahli tarbiyah wa annahu la ahadun awla biha minhu fi zamanihi. Hendaknya ajar Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh jangan mencoba untuk berpegang kepada seorang guru, berbaiat kepada seorang guru dengan masuk di dalam mahabbahnya sehingga dia meyakini bahwasanya gurunya tersebut min ahli tarbiyah, ahli dalam tarbiyah, dan dia meyakini tidak ada satupun orang yang lebih mulia, yang lebih utama daripada gurunya di zaman dia. Wa inna ma wajaba alaihi dzalika li anna syekh alladhi yara min muridihi al-ittifat ila syai'in ghairahu yaqta'u anhu al-madah. Nah, karena seorang guru apabila melihat muridnya sudah mulai menoleh kepada guru yang lain, maka akan memutus hubungan antara dia dengan murid. Nah, ini perkataan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ini ulama-ulama besar semua lah, pembesar-pembesar suluk semua nih. Waqala Syekh Zarruq. Nah, Syekh Zarruq lagi. Syekh Zarruq ini pembesar tarekat Syadziliyah, pengarang Qawaidut Tasawuf. Wala taltafit anhu. Kata Syekh Zarruq, jangan sekali-kali kamu mencoba menoleh, berpaling daripada guru. Walau ra'aita a'lama minhu, walaupun engkau melihat orang yang ada lebih alim daripada guru ikam, patuhramul barakah minal awwali wasani. Jika kamu menganggap, jika kamu mulai menoleh kepada guru yang kamu lihat lebih alim tadi, maka kamu tidak akan mendapatkan barakat daripada gurumu yang pertama ataupun dari gurumu yang kedua. Haramnya iltifat, menoleh kepada selain gurunya. Ini dalam konteks syekh tarbiyah, ya, bukan dalam konteks syekh tabarruk. Imam Abdullah Asy-Syarani, wa fil bahri al-mawrud asy-Sya'rani ukhidha 'alaina al-uhud alla na'khudha 'ala faqirin bis-sam'i wat-ta'ati lima na'muruhu bil khairi illa kunna na'lamu yaqinan annahu la yuqaddimu 'alaina fil mahabbati ahadan min al-khalqi mutlaqa hatta ahluhu wa waladuhu wirathatan nabiyyil la istiqlala. Jasidin jar Imam Abdullah Asy-Sya'rani, kami telah diberikan janji bahwasanya kami tidak akan membaiat seorang murid untuk mendengar dan taat bagi sesuatu yang kami perintahkan kepada dia daripada kebaikan, kecuali jasin kami telah meyakini bahwasanya murid tersebut tidak mendahulukan siapapun dalam cinta melebihi daripada cintanya kepada kami secara mutlak, walaupun kepada istri dan anak-anaknya. Ini perkataan Imam Abdul Wahab Asy-Syarani sebelum tarekat Tijaniyah. Jadi penting sekali jangan sampai kita memposisikan bahwasanya Syekh di sini beliau ada kemaslahatan dalam kemaslahatan pribadi beliau dalam melarang kita untuk mempunyai guru yang lain. Terus lagi dari tarekat Naqsyabandi, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Khani Al-Khalidi An-Naqsyabandi, beliau pun berkata, minha ayyakuna i'tiqaduhu maqsuran 'ala syekh. Di antara adab seorang murid kepada guru, keyakinan dia hanya terbatas kepada gurunya saja. Mu'taqidan annahu la yahsulu matlubuhu wa maqsuduhu illa 'ala yadi hadha syekh. Dia harus berkeyakinan bahwasanya dia inginkan, yang dia maksud ini tidak akan dia dapatkan kecuali di tangan gurunya. Wa idza tashattata nadharuhu ila syaikhin akhar hurima min syaikhi. Apabila buyar pandangannya
mulai kepada syekh yang lain, maka dia akan terdinding daripada gurunya yang pertama. Wan sadda alahil faid, dan limpahan berkah gurunya akan tertutup. Ujar siapa? Ujar mursyid tarekat Naqsyabandi. Ada ujar Burhan Tijani. Kalau ayat Tijani aja ada. Ulun bacakan lagi biar aja kita landung oleh Bapak. Terus Syekh Khusafi, Syekh Hasanain Al-Khusafi. Tarekat Khusafi ini termasuk cabang daripada tarekat Syadziliyah. Fa'lam, ya Syekh Hasanain Khusafi. Fa'lam annal akhdha ala anwa'in. Ketahuilah bahwasanya mengambil wirid ataupun mengambil bai'ah itu ada terbagi kepada beberapa macam. Minha al-akhdhu litabarruk, yang pertama mengambil untuk mengambil berkat. Mengambil wirid untuk mengambil berkat. Aulin nisbah, atau hanya untuk bernisbah. Au labsul khirfah, au li mujarradi qiraati wirdin min ghairi dirayah. Au lidiyarah, au lidirayati li ma'ani kutubi mu'ahzabi mu'ada'iyatihim. Atau hanya sekedar untuk labsul khirqah, memakai khirqah sufi. Atau kena penjelasannya panjang, atau hanya sekedar untuk membaca wirid tanpa ada aturan, ataupun ada aturan untuk berbagai macam kitab-kitab mereka, hizib-hizib mereka, doa-doa mereka. Fala haraja 'alal murid ayyakhudha 'ala ma syayakhin syatta walau fi waqtin wahidin, maka tidak mengapa kepada murid untuk mengambil kepada berbagai macam guru walau di satu waktu yang sama. Wa amma, adapun ini kan konteks murid tabarruk tadilah. Wa amma man akhadha liyasluka tariqal qaumi fala yajuzu lahul ijtima'u ala ahadin ghaira syaikhi. Adapun orang yang mengambil wirid dengan tujuan dia suluk tariqal qaum, tariqat kaum sufi, maka tidak boleh bagi dia untuk mencari guru yang lain dalam tarbiyah selain daripada gurunya. Madam syekhuhu mawjudan. Seperti itu. Nah, ini konteks di dalam tarekat Syadziliyah. Terus lagi dinukil juga di sini daripada murid-muridnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, yang mana murid-murid Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tidak mau juga menziarahi selain daripada gurunya. Pada suatu hari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini menziarahi wali-wali yang lain, dan murid-murid sidin berada di belakang Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, sehingga Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh sudah mulai mendekati wali yang diziarahi. Mereka mulai stop membiarkan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh terus berziarah. Dan mereka pun berkata, qad tafaina bika an siwaka. Jarbuhannya kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kami sudah cukup dengan pian daripada selain pian. Kalau gurunya sama pada wali, kata Bapak, ulun cukup dengan pian daripada selain pian. Paman lam yakun syaikhuhu lahu kafian falaisa lahu ayat bi'ahu. Barang siapa yang kada meyakini gurunya sudah bisa mencukupinya, maka buat apa dia mengikuti? Wa man lam yattaqid bi syaikhi annahu yughni an ghairihi minal awliya fa'taqaduhu fi naqisun bittifaqi jami' ahli hadha sya'ni. Barang siapa yang tidak berkeyakinan bahwasanya gurunya bisa mencukupkan dia daripada wali-wali yang lain, maka berarti keyakinan ia kepada guru itu kurang dengan kesepakatan semua orang ahli di dalam bidang ini. Nah, ini menurut murid Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang tertulis di dalam kitab Ad-Dhahab Al-Ibris. Di dalam kitab Uhudul Muhammadiyah pun juga dikatakan Syekh Muhammad Asy-Syinawi menghendaki menziarahi salah satu guru
daripada guru-guru di masanya. Jadi Sidin mulai setelah itu minta pendapat kepada guru Sidin yang bentarbiah Sidin. Guru Sidin ngarannya Muhammad bin Abi Hamail rahimahullah. Fanadhara ilaihi syazran, maka guru Sidin, guru tarbiyah Sidin Syekh Muhammad Abdul Hamail memandang dengan kemarahan. Waqal ya Muhammad, ya la yanbaghi li muridin ayakhudha an syaikhin illa alima annahu yakfihi min jami'in nas. Jar Sidin, jar guru Sidin, kada selayaknya bagi seorang murid hendak mengambil baiat kepada seorang orang syekh kecuali dia meyakini bahwasanya guru dia bisa mencukupkan dia daripada sekalian guru-guru yang lain. Falau kuntu la akfika fa kaifa taqayyadta alayya fi dhahir wa batinuhu baituka ala khilafihi. Jika Jasidin aku ini masih kada mencukupkan lawan ikam, kenapa kamu Jasidin lawan aku berikatan di zahir? Ikam mengikat aku secara zahir, tetapi batin ikam tidak seperti itu. Nah, ini perkataan Syekh Muhammad Asy-Syinawi dalam kitab Al-Uhudul Muhammadiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Seperti itulah sudah ma'ruf bahwasanya tidak boleh mempunyai dua guru tarbiyah. Dan itu bukan hanya dalam tarekat Tijani, di luar tarekat Tijani pun juga seperti itu. Jangan lupa subscribe-nya ya, biar tambah semangat.